Ini bantahan, Pak. Jadi, si bapak sering bercanda gitu kan. Paling masuk neraka dulu ya kan. Ya, masuk neraka berapa lama sih habis itu? Hati-hati, Pak. Kebalikan. Alam kubur nanti walaupun kita sudah dikubur sedalam-dalamnya, kemudian manusia tidak boleh kepada makhluk dimas ini punya ini kadang-kadang nggak mengenal sejarah, tahu sejarah cuma baca tapi tidak paham secara substansi. Jangan pernah ambil ilmu, dengerin kajiannya dari 4 orang ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tafsir Al-Baqarah ayat 79 sampai 80. Fawailun ay syiddatu adzabin lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim. Fawailun, kecelakaan, azab yang begitu keras. Lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim, bagi mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Ay mukhtalifan min indihim, yang bertentangan dengan yang sebenarnya. Thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Kemudian mereka mengatakan bahwa kitab ini dari Allah, liyashtaru, agar bisa diperjualbelikan, thamanan qalila, dengan harga yang begitu murah. Minad dunya wa humul yahud ghayyaru sifatan nabiyyi fit taurati, yakni dari hal dunia murah rupiahnya. Siapa mereka? Mereka adalah umat Yahudi. Ghayyaru sifatan nabiyyi, yang mana mereka merubah sifat nabi. Nabi yang sudah termaktub di dalam kitab Taurat, ciri-cirinya bahkan mereka rubah. Wa ayatar rajmi, dan ayat rajam, hukuman, merubah hukum. Wa ghairahuma wa katabuha ala khilafi ma unzila,
dan mereka menulis dengan yang bertentangan apa yang sudah diturunkan dalam Taurat. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka celakalah bagi mereka apa yang sudah mereka perbuat dengan tangannya, yakni menulis kitab. Minal mukhtalaq. Wa wailul lahum mimma yaksibun minar, dan kecelakaan bagi mereka yang sudah apa yang mereka sudah perbuat dari kecurangan. Wa qalu, dan mereka mengatakan, lima wa'adahumun nabi minan an-nabi an-nar, saat nabi mengancam mereka dengan api neraka. Qalu, mereka mengatakan, lan tamassana aitusibana, bahwa mereka tidak akan terkena api neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali sebentar doangan, hari-hari tertentu, hari-hari sebentar aja. Qalil arba'ina yauman muddata ibadati abaihim al-ijla thumma tazul, paling cuma 40 hari disiksa, habis itu masuk lagi surga. Sama kalau bapak bercandaan nih, bapak pernah bercanda gitu kan, paling gak lama di neraka, habis itu ibadat abaihim al-ijla thumma tazul, sama dengan menyembah sapi 40 hari, habis itu enggak ada lagi kan penyembahan. Masuk surga pasti, cuman digembleng dulu di neraka sebentar, paling enggak lama, main-main. Qul lahum ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, ittakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifullahu ahdah. Hudhifat minhu hamzatul wasli istighna bi hamzatil istifham. Katakan wahai Muhammad, apakah pengingkaran dari Allah itu sebuah janji, mitsaqan minhu bidzalik fala yukhlifullahu ahdah, maka sesungguhnya Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau apakah kalian mengucapkan atau mengatakan apa yang kalian enggak pernah tahu, wahai Bani Israel? Bapak sekalian berbahagia, ayat yang pertama di 79 ini menjelaskan tentang asbabun nuzulnya, bahwa orang-orang Bani Israel Yahudi saat itu sudah merubah ayat-ayat Allah. Ciri-ciri Nabi juga dirubah. Di Taurat tertulis termaktub jelas, dirubah. Contoh, nuzirat fi ahbaril Yahud, ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi, terutama para pendetanya. Wajadu sifatan Nabi maktubatan fit Taurati ajhal, sifat-sifat Nabi itu termaktub di dalam Taurat. Rambutnya ja'da sya'ri, agak bukan enggak keriting, enggak lurus, apa namanya itu? Ikal. Husnal wajhi, mukanya itu begitu indah Nabi Muhammad. Famahuhu hasadan wa baghyan, maka kemudian mereka menghapusnya karena dengki dan iri dan kejahatan. Wa qalu najduhu tawilan azraqan, tawilan azraq, jadi tinggi bener, enggak tinggi enggak pendek. Nabi itu karakternya, matanya juga bagus, tidak biru, tidak. Diganti dengan mereka azraq, warna biru. Bapak warna matanya apa? Hitam. Orang Eropa? Orang apalagi sih Pak? Eropa terus? Afrika? Hitam apa coklat?
Di mana yang coklat? Diganti sama mereka. Asraq seperti di mana berarti? Sabatus sya'ri, rambutnya keriting. Lurus ada yang mengatakan. Tuh ciri fisik Nabi mereka sudah ganti. Karena saking dengkinya. Jadi begitu Nabi lahir dengan fisik seperti ini, mereka nggak setuju. Kenapa? Beda nih sama yang ada di, ya karena mereka tidak mengakui adalah kanjeng Nabi Muhammad. Dari situ udah jahat, Pak. Ini asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul ayat ke-80 ini sudah kita bahas ini. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Dari Ibnu Abbas qala qadama Rasulullah SAW al-Madinata wa Yahud taqul. Saat Rasulullah memasuki Madinah, jadi dari Mekah ke Madinah, innama muddatud dunya sab'ata alafi sanah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa sesungguhnya muddatud dunya sab'atu alafi sanatan. Lamanya dunia itu 70.000 tahun. Bandingannya selisih di akhirat. Wa innama yu'adzabun nasu bi kulli alfi sanatin min ayyamid dunya yauman wahidan. Dan sesungguhnya manusia itu diadab setiap 1000 tahun dari hari-hari dunia, yauman wahidan fin nari fi min ayyamil akhirah. Cuman 7 hari, 1 hari selama di akhirat 1000 tahun, di dunia 1 hari. Kebalik sama kita kan? Wa inna ma hiya sab'atu ayyam thumma yanqati'ul adab. Jadi kalau Pak Haryo berbuat maksiat, ahli neraka, contoh Pak ini contoh, jangan diaminin, jangan. Ahli neraka, di neraka itu 70.000 tahun. Di dunia itu 1000 tahun, diadabnya 1 hari. Berarti selama 7 hari Bapak akan disiksa di neraka. Setelah itu bebas, yanqati'ul adab, nggak ada lagi adab. Jadi enak banget Bapak, walaupun Bapak berbuat kemaksiatan terus saja, toh cuma 7 hari disiksanya, habis itu masuk surga. Menurut mereka. Dibantah, fa anzalallahu fi dzalika wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah, dengan jawaban fiha khalidun. Enggak, yang tidak masuk Islam sama sekali, tidak mengakui kanjeng Nabi Muhammad, Al-Quran, pasti masuk neraka selamanya. Ini juga sebagai jawaban, walaupun Bapak Muslim, gak pernah salat tapi pernah mengakui asyhadu an la ilaha, pasti masuk surga. Pasti. Cuman digojlok dulu. Kapan waktunya? Lama, gak seperti ini. Ini bantahan Pak. Jadi, si Bapak sering bercanda gitu kan. Paling masuk neraka dulu ya kan. Ya masuk neraka berapa lama sih habis itu? Hati-hati Pak. Kebalikan. Itu satu riwayat. Ada riwayat lain dari Ibnu Jarir min tariqid Dihaq, dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Yahudi. Yang tadi Tobroni, sekarang Ibnu Jarir, bukan Ibnu Jabir. Mana Ibnu Jabir? Bahwa ayat ini diturunkan saat orang-orang Yahudi mengatakan
mereka hanya akan disiksa di api neraka selama 40 hari. Sama dengan mereka 40 hari menyembah sapi. Kan penyembahan sapi mereka berapa hari dulu? 40 hari. Maka siksa api neraka mereka adalah 40 hari. Faidan qadot in qata'a 'annal 'adzab. Maka kemudian kalau ini sudah selesai, ya selesai adabnya. Jadi enak bener Pak aturan main mereka kayak gitu. Itu asbabun nuzul ayat ke-79 dan ayat ke-70 dan ke-80. Tuh asbabun nuzulnya. Mempermainkan sih sebenarnya. Lebih kepada mempermainkan ayat-ayat Allah. Mari sekarang kita bahas hikmah yang terkandung di dalamnya. Pertama berkaitan dengan fawailun. Wail itu ada yang mengatakan api neraka, ada yang mengatakan kecelakaan, ada yang mengatakan itu sebuah lorong bukit di neraka, itu khusus untuk orang-orang siksaannya. Kan ada jahanam, ada neraka apa tuh? Jahim, ada neraka wail. Tapi umumnya di sini adalah syiddat ta'adzab, siksaan yang begitu berat. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ada yang bilang neraka wail dan lain sebagainya. Karena itu semua ulama mengatakan berbeda pendapat penafsirannya. Di tafsir Jalalain lebih kepada syiddat ta'adzab. Apa syiddat ta'adzab? Azab yang begitu pedih. Lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim, bagi mereka yang menulis Alkitab, Taurat, hukum sendiri, umumnya hukum sendiri. Mukhtalifan thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Kemudian mereka tulis dibawa ke pasar. Dalam Ibnu Katsir ada yang mengatakan ini sejarah seperti itu. Ada kemudian dibawa ke pasar dijual belikan. Pak Nur mau apa? Pak Nur punya salah? Ya, saya tersandung hukum nih. Ya sudah nih, hukumnya ini jual sama bapak. Thamanan qalila, dengan harga yang murah. Urusan dunia, minad dunia. Itu. Apa? Wa ayatar, satu tadi sudah kita jelas. Apa namanya? Sifat-sifat Nabi mereka rubah. Wa ayatar rojam, dan ayat rojam. Pak Nur itu pezina dengan kriteria muhson. Apa muhson? Duda, bukan duda, udah punya bini. Pak Nur zina dengan cewek lain. Hukuman Pak Nur itu kalau muhson dijilid apa dirajam? Dirajam. Kalau perjaka sama perawan diapain? Cambuk tok 80. Tapi kalau perempuan sudah menikah dan laki-laki sudah punya istri, hukumannya bukan rajam tapi bukan jilid tapi rajam. Mati dengan cara dikubur sampai leher, kemudian ditimpukin sebagai jeraan. Jangan bicara hak asasi manusia, kejam, enggak. Begitu aja masih ada, apalagi enggak ada begitu. Nah, lemahnya hukum kita positif misalnya, yang memang warisan daripada hukum Belanda, salah satunya apa? Suka sama suka. Ya, ada unsur paksaan baru bisa. Maka sekarang ada merevisi atau menyesuaikan. Cuman memang agak sedikit kebablasan mungkin. Mudah-mudahan benar atau salah, wallahu alam. Tapi kalau istri dipaksa, jatuhnya pemerkosaan. Yang kemarin rame itu, bapak melorotkan bini bapak, nggak suka, dilaporin polisi. KUHP ini Pak. Ini saya lagi bicara soal KUHP-nya dulu. Ayat rojam itu digonta-ganti. Nah, kalau mau bebas bisa diganti.
dicari akal-akal sama mereka. Wa ghairahuma wa katabuha ala khilafi ma unzila. Kedua, ada yang mengatakan berkaitan dengan hukum riba saat itu. Karena saat itu Nabi Muhammad datang, begitu banyaknya praktek riba, monopoli harta. Yang kaya makin, itu nyanyian, yang kaya makin memonopoli hartanya. Itu Roma Irama. Yang miskin itu tidak bisa lagi, karena dia mau pinjam uang dia harus pinjam dengan bunga sekian. Satu. Yang kedua, riba dengan cara fawaidul lil mutaffifin, apa tuh? Timbangan. Jadi kalau ke pasar itu disebut dengan, kalau sudah membicarakan konteks fikih ya fikih, tafsir ya tafsir, fadail ya fadail. Nabi bilang seburuk-buruknya tempat itu pasar, dan sebagus-bagus tempatnya itu adalah masjid. Bukan berarti pasar semua buruk karena Bapak butuh pekerjaan. Cuman memang itu tempatnya gosip, tempatnya apalagi orang timbangan, riba dan lain sebagainya. Copet, preman, palak-palakan dan lain sebagainya. Tapi Bapak nggak ke pasar, gue gimana bisa belanja gitu. Musa dan seperti itu artinya. Bapak ke masjid setiap hari juga dimarahin gitu. Karena dulu ada sahabat Nabi marahin sahabat lainnya. Kenapa? Gara-gara ke masjid dulu nggak pernah kerja. Pagi, siang, malam, sore, masjid aja. Ditanya sama Umar, ente ngapain di sini terus nggak kerja? Mau ibadah? Ibadah nggak mesti begini, gitu. Harus kerja juga. Gitu. Maka kalau ngomong fikih keluarga, yang tahajud itu perempuan apa bapak-bapak? Perempuan. Kenapa? Yang tahajud kok perempuan? Saya iyain aja lagi. Udah gak konsen nih, belum minum air. Kurang aqua saya. Bapak kan untuk mencari nafkah, kalau perempuan di rumah. Oke. Duha itu laki-laki apa ibu-ibunya apa bapak-bapaknya? Duha. Dua-duanya. Saya nggak pilih dua-duanya, pilih salah satu dulu. Tahajud itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Satu, jangan dua-duanya. Ibu-ibu. Ini pikir keluarga. Hah? Ibu. Duha itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Kalau gitu nanti bapak nyuci, masak di rumah biar istri bapak kerja. Sepakat? Sepakat nggak? Ini lagi ngomong, ini jangan letterlek, ntar semua jadi enggak, ini bukan fatwa, bukan omongan ini. Dengerin. Tahajud itu harusnya bapak-bapak, duha ibu-ibu. Enggak seharusnya sih, dua-duanya harusnya gitu. Bini sama laki tahajud bareng-bareng, bini sama laki duha bareng-bareng. Ini lagi ngomong pilihan. Iya, karena Nabi Muhammad pernah sholat tahajud. Begitu istrinya melihat Nabi Muhammad lagi sholat tahajud, tidur lagi istrinya, bangun lagi Nabi Muhammad masih, sampai kakinya bengkak, sama kayak bapak bengkak. Nah, pertanyaannya, Nabi yang sholat tahajud atau istrinya saat itu? Nabi laki-laki perempuan? Beres kan berarti? Apa bangun malam? Jangan Samsulnya doang yang bangun. Begitu bapak kerja, karena memang harus kerja, harus cari duit. Yang doain bapak siapa di rumah? Bini. Nah, bini doain tuh sambil sholat duha. Doain bapak, tuh pikir keluarga. Tapi jangan jadi alasan, aneh mau kerja biar istri aneh yang duha. Ya enggak juga kali Pak, lebay itu namanya. Ini kan lagi ngomong kalau dipilih antara dua, tahajud itu Pak Amin, Bu Cantik duha. Jangan dibalik. Kalau Pak Amin duha, Bu Cantik tahajud, Pak Amin cuci piring, jagain bocah habis sholat duha, masak. Nah, istri bapak pulang buat makan siang, buat makan sore. Nah, nanti malam Bu Cantik bangun tahajud, bapak nyusuin bocah gitu. Oh iya, lupa saya kerjanya malam.
Karena bapak siapa tahu punya anak kecil susah untuk sholat tahajud, netein. Ibu-ibu maksudnya bukan bapak. Ini ilmu kotak-katik ya pak, nggak ada bukunya ini, ilmu kotak-katik aja. Kudunya mah dua-duanya sebisa mungkin. Karena kalau malam itu laki-laki, biarkan perempuan yang nyusuin bocah, ngurusin bocah, ngasih air bapak juga dapat pahala tuh istri. Tapi kalau laki-laki harus kerja. Kalau nggak kerja siapa yang kasih nafkah? Istri cukup doain dengan cara apa? Duha. Jadi perempuan itu duha, bapak-bapak besok dipakai ya enggak juga. Ini ilmu kotak-katik pak. Oh Pak Nur dua-duanya nanti. Duit tinggal ngalir Pak Nur. Amin. Tapi kan Pak, kalau laki-laki tahajud ya, semuanya kita kerjanya berapa? Pagi-paginya ngapuk Pak, gimana? Alasan itu bohong. Agak percaya saya. Belum terbiasa. Pak Rio insya Allah terbiasa. Sudah terbiasa Pak Rio. 8 rakaat, habis itu ngaji Quran. Bahkan tidur lagi dia, saking tidur 14 sampai subuh. Ya, saya juga belum bisa. Kita bareng-bareng aja mudah-mudahan, walaupun bisa belum full, minimal bisa dikit-dikit. Minimal seumur hidup kita pernah tahajud. Sekarang memang jarang-jarang nih, tapi minimal seumur hidup kita pernah tahajud. Setahun sekali ke tasbih namanya itu. Seminggu sekali ke gitu kan. Syukur-syukur Bapak semua bisa setiap hari. Insya Allah di sini pasti adalah yang setiap hari pernah. Saya yakin di antara Bapak semua pasti ada di sini. Pak Ari tiap hari itu, encing. Kalau bacaan tahajud yang paling afdal yang mana? Hah? Kalau kita mau panjang-panjang kan nggak bisa. Udah pendek aja. Ya, kulhu aja udah. Pertanyaannya masalahnya sudah dijawab. Masalahnya panjang-panjang nggak bisa. Ya udah pendek aja. Lebih afdal gitu. Masalahnya dijawab yang panjang memang juga tadi nggak bisa. Yang kedua lebih baik yang pendek aja buat seusia Bapak. Asal baca Qurannya jangan pendek. Mana tadi tuh? Oh dirubah semua sih. Kok nyampe situ sih pembahasan? Dirubah semua. Fawailul lahum mimma sampai mutaffifin apa nanti? Muamalah. Dirubah Pak. Dianggap halal saja sudah. Padahal itu riba. Monopoli harta juga sama. Riba itu apa sih Pak? Kenapa diharamkan riba? Kenapa diharamkan babi misalnya? Ada yang tahu nggak? Kenapa al-hukmu yaduru ma'al illah? Itu konsep usul fikihnya. Hukum itu harus sesuai dengan ilatnya. Khomer haram, kenapa? Memabukkan. Iya memabukkan. Kenapa memabukkan? Loh kalau saya bilang gula haram apa enggak? Bisa jadi haram kalau ilatnya ada. Kenapa coba? Memabukkan iya, sifatnya. Kenapa Pak Homer? Kalau orang mabuk kenapa dia? Efeknya kenapa? Hilang otaknya. Zawalul akli namanya. Hilang otak Bapak kan? Ngerecom kagak buku lagu. Maka ilatnya adalah memabukkan dan menghilangkan akal. Haram. Riba kenapa diharamkan? Karena menaikkan, melipat gandakan bumi. Ya, ziyadah itu namanya riba dari segi etimologinya. Ilatnya apa? Membuat orang miskin. Miskin menjadi miskin, kaya menjadi kaya. Roma Irama itu. Iya, betul. Karena akan memonopolikan harta. Maka kopi, palapi. Karena akan membunga-bungakan harta.
Bunga itu akan memberatkan. Siapapun pasti yang bermain itu pasti berat. Bapak mau pinjam apa aja, misalnya rentenir datang ke apa tuh, ya kemana aja, pasti akan berat ujung-ujungnya. Sementara ini akan menjadi monopoli harta. Maka di dalam Islam, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Orang yang kaya itu harus diambil zakatnya. Buat apa? Membersihkan hartanya. Agar konsepnya dalam kebersamaan tidak ada monopoli harta. Merata tuh uang. Apalagi yang ada ilatnya. Babi kenapa diharamkan? Banyak penyakit. Hah? Banyak penyakit. Ada lagi nggak? Berarti ini dari segi kedokteran, berarti kan dokter hewan maksudnya. Apalagi Pak Komar? Banyak virusnya kayaknya. Banyak virus coronanya. Corona bukan dari babi, dari mana? Kampret ya. Ya, Ustaz, kalau lingkungan kita ada yang bermain riba gimana? Apakah lingkungan yang lainnya itu akan berpengaruh? Udah, tanyaannya. Dari sisi apa nih Bapak? Hukum apa dari segi? Dari segi materinya mungkin benar, rezekinya, dosanya apa gimana gitu. Masalahnya kan Indonesia itu kan ya sebetulnya itu dia. Iya, terkadang praktek dengan teori memang susah, sulit. Berdakwah itu memang susah, Pak. Maka kata Allah dalam surah Al-Muddatsir, "Wali rabbika fasbir." Dan kamu untuk Tuhanmu itu sabar. Konteks untuk Nabi yang pernah saya jelasin minggu kemarin nanya lagi di Darussalam tentang sirah nabawiyah. Bagaimana ini untuk Nabi? Wali rabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu sabar. Sejarah nabawiyahnya ayat ini diturunkan agar Nabi itu sabar. Ya ayyuhal muddatsir, Nabi Muhammad itu enggak apa sih namanya? Bimbang, karena waktu itu cuma wahyu pertama, setelah itu putus wahyu pertama Nabi Muhammad. Kemudian diyakinkan oleh malaikat bahwa benar-benar Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul. Di kemudian ayat-ayat kesini sudah mulai Nabi Muhammad bangun, ayo kum fa'anzir, bangun fa'anzir, kasih peringatan. Udah mulai Nabi Muhammad itu buat dakwahin orang. Wali rabbika fasbir. Kalau mau berdakwah, Allah sudah kasih apa namanya, sudah kasih perbekalan. Muhammad, kum fa'anzir, bangun dan kasih indar. Wali rabbika fasbir. Tapi ingat Muhammad, sabar karena Allah. Nah, dalam Rahiqul Maktum misalnya ayat ini kemudian menjadi landasan bahwa Nabi itu tidak boleh mengambil upah uang dari dakwahnya. Nggak boleh. Berat Pak, sudah mah diusir dari kampungnya, sudah mah diintimidasi dari masyarakatnya karena berdakwah kebenaran, tapi nggak boleh ambil keuntungan. Nah, ini juga landasan bahwa diharamkan bagi seorang pendakwah untuk mentarif, untuk meminta-minta dan lain sebagainya. Nah, ini landasan pula. Boleh Pak, Pak Nur nanti menjadi mubalik kondang, tarifin harga sebelum Bapak kesini harus sekian. Nah, itu namanya amplopiah. Dia kan punya keluarga, harus dinafkahi. Oh, beda konteks. Bapak juga belajar itu tiada gratis. Kata Imam Syafi'i ada 7, ada 6 yang syarat penuntut ilmu. Apa? Suhbatu ustad, apa tuh? Mempergauli ustadznya dan lain sebagainya. Dan yang poin terakhir wadirham, butuh uang. Bahkan Imam Syafi'i itu ibunya begitu berkahnya dikasih duit sama ibunya, semampunya si ibunya untuk, karena ustadz-ustadz itu tidak makan kulhu, makannya nasi. Itu konteks. Hargailah mereka. Jangan ke saya, jangan. Saya masih punya kerjaan. Hargailah mereka. Yang kedua, kalau Bapak dalam belajar kitab Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin yang dibuka itu, yang Bapak yang kita jarang ngaji lagi nih, udah berapa minggu kita. Dalam Kitabus Syiar. Kitabus Syiar itu kitab. Kok jadi kesini sih, nggak apa-apa deh. Kitabus Syiar, saya mau tanya, di antara Bapak semua ada yang tahu nggak sifat wajib bagi Allah? Sampai ke detail seluk beluknya. Ya.
Terus sampai ke dalil-dalilnya. Semua yang berkaitan dengan tauhid Bapak tahu nggak? Ngerti nggak? Bisa nggak jelasin tentang tauhid kepada Allah, keesaan Allah dari segi mantik, dari segi etimologi, terminologi, sejarah, balaghah dan lain sebagainya? Ada yang ngerti nggak? Sementara yang tadi dibaca Pak Nur, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Hukumnya kalau disebut faridah itu menjadi fardhu ain untuk ilmu. Saya mau tanya sama Bapak ngerti nggak sekarang tanpa belajar? Maka berarti itu mau belajar, Pak. Bapak sudah nggak bisa lagi untuk memahami dari semua aspek tentang yang tadi itu. Dalam Kitabus Syiar nih, Kitabus Syiar ada di situ. Bisa nggak, Pak? Umur Bapak bisa nggak belajar sekarang? Bisa nggak buat paham semua ini ilmu agama Islam? Puyeng kan? Sementara fardu ain loh, Pak, bukan fardu kifayah, fardu ain wajib Bapak ajar. Bisa nggak digugurkan kewajiban Bapak Komar? Bisa. Dengan cara gimana? Lingkungan blok apa ini? Blok N. Ada satu orang santri biayain sama Bapak Jang, Bapak urunan masing-masing nih. Ini Bapak tuh 2, 3, 4 berapa orang nih? 70 orang nih ya. Satu orang di situ ada anak kecil, sekolahin sama Bapak, santriin. Nih pokoknya lu jangan mikirin apa-apa dah. Gua kasih lu modal. Lu pulang ke sini lu jadi orang. Ajarin gua. Gugur kewajiban Bapak sudah. Karena Bapak sudah materi yang Bapak keluarkan agar dia dapat ilmunya. Pulang ke sini lu jadi orang. Dalam Kitabus Syiar, bukan saya. Kitabus Syiar itu di mana tuh? Dan ini juga sudah dijelaskan oleh Abuya Kiai Haji Uci Trutusi. Bapak cukup pakai, kadang menuntut ilmu pakai dirham, jadi dihargai di situ. Terus tadi saya membahas apa lagi, Pak? Riba nih masalahnya. Susah memang, Pak. Itu dakwah namanya. Mau dibilangin gimana, mau nggak dibilangin. Man ra'a minkum munkaron fal yughayyirhu. Siapa yang melihat kemungkaran itu mesti diubah. Dengan pertama dengan cara apa, Pak? Tangan nggak mesti ini, kekuasaan. Gua lurah bukan, apalagi lurah, RT juga bukan. Susah Bapak nasihatin. Kadang-kadang kekuasaan juga bukan berbentuk jabatan atau, tapi berbentuk materi. Ya sekarang Pak, kalau Bapak nggak punya duit, nggak ada yang deketin. Ada uang abang? Bukan di situ. Akhilla idza stagnaitu anhum wa a'da idza nazalal bala. Mahfuzat pesantren masih hafal alhamdulillah. Aku ini menjadi kawan kalau aku ini nggak butuh mereka, punya duit. Tapi aku akan menjadi musuh kalau aku bokeh. Orang ngejauhin saya. Dari zaman dulu begitu, Pak. Itu ada. Apalagi itu, Pak. Akhilla idza stagnaitu anhum wa a'da idza nazalal bala. Kalau dalam bahasa Indonesianya ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Bahasa Arabnya yang tadi itu. Apalin, Pak? Akhilla idza stagnaitu anhum wa anda idza nasadal bala. Susah, Pak. Kadang-kadang uang menjadi magnet untuk orang dekat kepada orang. Dikasih duit. Sama Ustadz juga dikasih kulhu doang paling. Beda kan, Pak? Sementara marah saat itu keburukan sudah marah. Nasihatin kita ndak bisa nasihatin tapi nggak nerak, tahu nggak nerak, orang mempan malah galakan dia. Maka pakai yang ketiga. Yang kedua tadi apa, Pak? Biadihi, lisannya sudah, kekuasaan ndak punya, lisan udah nasihatin doang, ndak mampu juga. Fabi qalbihi, dengan hati doanya, udah doain aja Bapak. Yang penting Bapak jangan ikut-ikutan. Soal dosa yang tadi sama seperti perzinahan sampai berapa? 40 rumah. Bapak zina di sini, hitung sama tuh 2, 3, 4, 5, 40. Hitung. Itu sebenarnya bukan seperti itu kontekstualitasnya. Kalau hanya seperti itu, ya berarti yang Bapak nggak tahu menau, gua kenal kagak tetangga gitu kan. Iya. Kalau
segitu saja dianggap minimal, itu repot nanti. Maka lebih baik tafsirnya jangan dianggap minimal konteksnya. Artinya apa? Begitu celakanya Bapak mendiamkan kejahatan, begitu celakanya Bapak mendiamkan sesuatu yang haram, begitu celakanya, begitu Bapak tahu kan gini, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 40 hari, 40 rumah kan seenggaknya itu tetangga kan, minimal tahu, minimal misalkan rumahnya jauh-jauh, satu kampung itu 40 orang misalnya, mungkin dulu 40 orang, katakanlah seperti itu. 40 orang lagi kampungnya beda RW. Ya sekarang kan enggak cross kan. Sono bisa tahu gitu kan. Sono kabar tahu ya. Lewat media, lewat gosip, lewat fitnah, lewat gibah. Sekarang tahu semua. Nah, 40 orang itu mungkin satu komplek itu isinya 40 orang. Nah, kalau 40 orang Bapak aja tetangga nggak tahu, berarti Bapak ketahuan nggak pernah tetangga sama orang. Nah, itu Pak konteksnya seperti itu. Intinya kalau Bapak punya kesempatan untuk Allah nasihatin. Kalau enggak punya, mau ngomong apa lagi? Masalahnya orang-orang itu saya bilang tadi bisa nurut kalau ada uang, lebih dekat kalau ada uang. Mata pencarian. Ya. Kalau boleh dikatakan waktu segalanya. Iya. Tanpa uang, nah itulah orang dibutakan akhirnya. Ya memang susah juga sih. Satu sisi butuh uang, satu sisi maka banyak juga para pendakwah menjadi gugur dakwahnya gara-gara uang. Itu juga. Satu dia harus memenuhi dapurnya, satu sisi harus dakwah. Lah dakwah kalau nggak konsentrasi gimana dapur butuh. Nah, maka hargai mereka. Hargai mereka. Apalagi di lingkungan Bapak ada orang-orang seperti itu, hargai mereka. Tapi mereka juga dilarang untuk mentarif apalagi amplopiah gitu. Karena wali rabbika fasbir, ini dalilnya Pak, dalil untuk tidak boleh mentarif thamanan qalila itu, wali rabbika fasbir. Sampai mana lagi tuh? Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celaka bagi mereka yang menulis dengan tangan mereka kitab. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Apa yang mereka lakukan itu sungguh celaka. Merubah Taurat, merubah hukum, merubah apapun itu. Jadi banyak Pak. Yang satu ayat rojam, yang satu tentang sifat Nabi, karakter Nabi di Taurat mereka rubah. Yang kedua ayat rojam, dan semua yang berkaitan dengan hukum-hukum mereka rubah semua. Bahkan menghalalkan riba. Riba saat itu sudah diharamkan juga dalam Taurat. Mereka halalkan juga demi, bahkan ekstrimnya adalah mereka tulis, mereka jual belikan hukum ini, dibawa ke pasar dijual belikan, mau ini sekian harganya. Jadi hukum jual beli agraria ya dulu kan masih seperti itu kan, masih sederhana. Ya jangankan zaman dulu, zaman 80-an 70-an masih begitu nggak? Masih sederhana. Engkong-engkong gitu itu tanahnya itu masih ngeblong gitu kan? Patok, ya patok. Belum ada surat menyurat kan, patokan aja udah bebas kita ambil sono sini, langkain sono sini. Maka keluarlah kata Nabi, Bapak mengambil jengkal tanah tetangga Bapak walaupun cuma sejengkal, hukumannya berat sekali Pak, ancamannya. Jadi Pak, matokin pagar itu, jalanan sampai lewat, pagar Bapak sampai lewat batas jalanan. Got. Kalau kata orang Madura kan semua tanah punya Allah. Iya benar. Kebayang. Terus Bapak rumah begini kan, tembok nyatu nggak? Beda. Nyatu ya? Nyatu enggak Pak? Nah, itu kan ada hak Pak. Berarti kalau mau dibongkar saling setengah-setengah di temboknya. Ada hak mereka, ada hak Bapak di situ. Loh, kalau Bapak di rumah berentang-berentong, berisik maksudnya, ya sini keganggu. Hak mereka itu. Maka konsepnya hurriyatul mar'i mahdudah bi hurriyati ghairihi. Kebebasan seseorang itu terbatas dengan kebebasan orang. Kalau kata MZ apa Pak? Ya kuping lu. Nah, ya gitulah.
Enggak usah saya. Itu kayak rumah gitu kan sama kan? Terapan itu? Terapan itu. Jadi kalau ngecat di sini, tapi kan sebelah sini kan masih batas itu masih nyambung kan? Pembatasnya itu, Pak. Pak, kalau pegadaian gimana, Pak? Mengatasi masalah Tanpa masalah. Ya hukumnya apa? Pegadaian halal. Bapak nanya apanya? Udah pernah saya bahas di Darussalam, udah pernah saya bahas. Di buku saya juga ada, no? Ini yang semalam Ustaz. Ya udah ini tutup deh. Hanya cuma ini apa nggak? Oh iya, iya betul. Bapak belum jadi jumlah mufidah tuh dalam nahunya. Ngomong-ngomong al-bustanu, terus kenapa bustan gitu? Kenapa pegadaian? Enggak, maksudnya gini ya, itu termasuk riba apa gimana? Pegadaian. Riba kan ada hukumnya, halal. Yang Bapak maksud apanya? Produknya. Iya. Pegadaian itu kan macam-macam. Sistemnya apa produknya? Kalau sistemnya yang benar ya benar. Yang Bapak tanyakan apa? Pegadaian iya. Ada pegadaian, Nabi pernah menggadaikan juga. Nabi pernah, sahabat-sahabat pernah melakukan pegadaian juga. Yang Bapak tanya apanya? Lowongan bangga gitu. Yang benar itu kalau Bapak menggadaikan kambing, menggadaikan sapi misalnya, yang gampang sapi deh. Saya mau tanya sama Bapak menggadaikan sapi Bapak. Pak Ikhwan menggadaikan ke Pak Haryo sapi Bapak. Bapak kan ngasih uang ke Pak Haryo. Pak Ikhwan. Yang punya sapi Pak Ikhwan. Pak Ikhwan kemudian ngambil uang dari Pak Haryo. Dalam waktu sekian waktu Pak Ikhwan membalikan uangnya tanpa dilebihkan. Kalau nanti ada kelebihan nanti lain lagi pembahasannya. Pak Haryo megang sapinya Pak. Jaminan pinjamannya Pak Ikhwan. Kalau nggak pakai jaminan namanya ariyah, hutang pinjam. Hutang pinjam. Sapi yang Pak Ikhwan punya, ini kok jadi ngomong fikih muamalah sih? Ya nggak apa-apa deh. Ini soalnya berkaitan hukum juga. Ini boleh nggak dimanfaatin? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena sudah menjadi jaminannya Pak Haryo itu. Kalau boleh, bolehnya benar, cuman alasannya salah. Karena kalau begini hukumnya riba. Kenapa riba? Karena Bapak memanfaatkan barang gadaian. Barang gadaian tidak boleh dimanfaatkan. Titik. Prinsipnya. Kalau memanfaatkan barang gadai itu namanya riba. Tuh. Kalau sesuai apa ijab? Belum kelar, ini beres. Ini jawab dulu. Hanya karena kalau sapi ini dikeremin bayi di rumah mati, diempanin kagak, diapain kagak mati, maka Pak Haryo inisiatifnya ngomong, Pak Iwan, ini kalau saya dimin mati, gimana kalau ini saya gembalain ya? Boleh. Tiba-tiba punya susu banyak, punya anak beranak pinak. Pak Iwan nama Pak Haryo buat kesepakatan, Pak, gimana hasilnya kita bagi dua? Jatuhnya mudharabah. Hukumnya sudah dua tuh. Yang satu pertama pegadaian, yang kedua keuntungannya Bapak hasil manfaatkan ini jadi hasil kerjasama. Boleh karena barang hidup. Pertanyaannya sekarang ini banyak pegadaian barang mati. Motor hidup sih Pak, orang depan bensinnya. Saya mau tanya, kalau motor lebih awet ditaruh apa dibawa? Kok dibawa sih? Enggak lah, dipanasin. Iya enggak Pak, kalau dipanasin Pak kali. Kalau Bapak bawa ada kemungkinan satu kecelakaan yang paling parah, yang kedua nyenggol penyok, yang ketiga paling enggak bannya botak. Betul nggak? Bapak pakai, Bapak memanfaatkan barang, bukan barang gadai. Ingat, barang gadai itu nggak boleh dipakai. Intinya begitu, jaminan masalahnya. Kalau perjanjian dulu bisa berarti. Perjanjian macam apa? Tadi yang perjanjian yang tadi boleh, Pak.
Aduh, anak saya sakit, saya nggak punya kendaraan nih, boleh nggak saya pinjam? Pinjam jatuhnya bapak, minjem ke Pak Iwan. Nah itu dia masalahnya bapak. Itu dia masalahnya. Itu yang menjadi masalah. Tadinya mengatasi masalah tanpa solusi. Hukum gada itu. Hukum apa lagi yang tanyain? Bapak ya? Tanya apa tadi? Itu motornya perjanjian ini saya pinjam saya pakai. Nah, pinjam ketika Bapak pinjam ke Pak Iwan, itu bukan jatuhnya lagi sebagai apa? Itu pinjam meminjam jatuhnya. Beda teks. Yang jelas kalau barang gadai nggak boleh diapa-apain. Karena Pak Iwan menggadaikan suatu waktu Bapak ambil, balikin uang, Bapak balikin barang. Hah? Kalau di kampung ada tuh jual tanah, jualnya tahunan gitu ya. Jual sawah. Jualnya setahun doang. Ini dijual 2 tahun gitu. Kan 2 tahun diambil lagi, punya dia lagi. Garapan Diapain? jadi gadein itu Garapin kan? Sewa lu jatuhnya. Boleh dalam Islam. Di sana namanya jual tahunan. Ya mungkin istilahnya, tapi kalau sudah begitu seperti itu akan sewa jatuhnya. Boleh dong. Sewa. Ini sewa boleh kan? sewa. Udah habis sewanya pulang enggak? Iya, selesai. Jadi namanya sewa ada waktu tertentu, Bapak ngontrak dikontrakan. Ada waktunya kan? Enggak bayar, pulang pergi. Itu masuk gade kayak cuma pakai tempo kayak. Enggak pulang dulu itu namanya sewa. Gade apa? Enggak, yang ini sewa lah kayaknya nih, kayak yang Pario. Ada lagi? Hah? Ad-doman. Ya sebenarnya kan dalam konteks nanti hukum doman ada lagi. Dalam konteks jaminan barang yang kita gadaikan itu sebagai apa sih? Jaminan aja kan? Udah itu doang sih. Bahwa Bapak pinjam ini ada ini. Ya, kalau Bapak nggak pakai jaminan namanya utang pinjam biasa, ariah. Ada lagi Pak? Nggak ada lagi? Nanti aja lah pembahasan hukum. Sar, gimana kalau saya pinjam uang, saya lebihin atas dasar suka sama suka, atas dasar saya mau, riba apa enggak? Kata siapa? Loh, segala sesuatu yang ditambahkan itu pasti. Nah, pembahasannya nanti aja. Karena ini sudah bahas di Darussalam dulu. Bagaimana konsep Nabi Muhammad berjual beli, kemudian Nabi Muhammad pernah meminjam barang. Nabi Muhammad kemudian mengasih. Contoh, Nabi Muhammad pernah, soal ini Bapak Khotib udah hafal. Soal unta, Nabi Muhammad pinjam unta. Pinjam unta dengan yang bagus Pak, nggak tua nggak muda. Nah begitu jatuh tempo, minjemnya 1 bulan, jatuh tempo 1 bulan Nabi Muhammad prinsipnya sebelum jatuh tempo pasti beliau sudah bayarkan. Itu Nabi Muhammad. Loh, begitu waktunya dicari nggak ada yang percis dengan yang Rasulullah pinjam. Ada yang tuaan, pokoknya nggak ada kayak gini. Nah, cuman ada yang lebih bagus. Ya, Nabi Muhammad kan bilang, gimana nih Nabi? Ya sudah, ambil aja. Kenapa? Atihi iyahun nas, atihi khiyarun nas. Kasihin sama mereka, kasih yang lebih baik. Loh, kalau konsep riba berarti kan melebihkan kan? Nah, ini dalil bahwa memberikan sesuatu dengan syarat tidak disyaratkan di awal. Ini yang repot. Nah, kalau di bank-bank kan Bapak ada syarat di awal kan? Hitam di atas putih. Kalau Bapak telat sekian, denda sekian. Tapi ini pun nanti digodok lagi menjadi pembahasan persyaratan ini kalau nggak dibuat, Bapak semena-mena bayarnya. Nah, repot tuh. Nah, ini makanya susahnya, beratnya menerapkan hukum itu tidak sembarangan kayak gitu. Ini di fikih muamalah. Sebenarnya udah saya tulis semua di buku noh. Udah cetak belum Pak? Mengukur riba menuju halal. Dulu saya memang nulis fikih muamalah juga. Saya rasa sudah cukup Pak. Sudah jam 6:30 kita belum ngopi sama ngerokok.
Intinya ayat ini menjelaskan tentang satu, tidak boleh merubah ayat Allah. Hikmah buat kita tidak boleh sembarangan merubah hukum Allah. Dan ayat yang kedua tentang jangan main-main sama neraka, bercandaan sama neraka. Kan sebentar paling Pak, habis itu masuk surga. Enggak kayak gitu Pak. Kalau Bapak tidak memeluk Islam selamanya kan. Tapi kalau Bapak Islam walaupun cuman ngusap syahadat, insya Allah masuk surga. Cuman jangan remehkan masuk neraka Pak. Soalnya bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pakai apa ya Pak? Copot jatuh.